Sehingga hati yang kotor pun menjadi apa? Bersih. Hati yang asalnya jauh menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang hirang, hati yang gurem, hati yang hitam menjadi putih bersih. Berkatnya apa? Kita mendengar daripada cerita-cerita orang-orang soleh yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu husnudzon dengan mereka. Ya, pernah husnudzon harus. Kemudian ketika kita dengan guru kita, maaf. Ketika kita dengan guru kita, jangan langsung kita memvonis. Oh, guru kita seperti itu ternyata. Hati-hati. Ini banyak terjadi dalam murid. Ulun pun pernah mengalaminya. Ya kan? Pernah terjadi dalam diri ulun. Guru mulia Habib Umar itu, guru ulun, itu pernah ya kan memberikan orang dari tangan beliau itu kadang dihitung dulu duitnya. Kalau kita mengamplopin orang dihitung dulu. Kadang-kadang kalau yang jelek kada dikasih, yang ya kan, yang bagus kada dikasih, yang jelek dikasih. Ya kan? Kalau beliau kada diambil dari tangannya, dari kantongnya dikasihkan. Kemudian yang orang lihat yang dikasihkan itu bukan duit yang 100.000 atau 50.000, yang dikasih oleh beliau itu dolar semuanya. Ya kan? Segenggam dikasihkan orang. Kada dihitung lagi. Subhanallah, namanya murid bandel, ya kan? Murid macal katanya orang Banjar. Ya kan, apa? Ini duit dari mana ini? Habib Umar kada punya begawian, kada punya perusahaan, bukan juragan batu bara, bukan juragan walet. Dari mana pulusnya ini? Nah, maklum ya, murid bandel seperti itu. Dari mana nih pulusnya ini? Ya kan? Maka beliau suatu saat, mungkin namanya wali itu tahu keadaan muridnya. Ya kan? Tahu keadaan muridnya. Suatu saat ada orang berdatangan ke rumah beliau, ya, bertamu. Ulun kebetulan di situ. Ya. Kemudian apa? Kemudian beliau Habib Umar memanggil ulun. Sini pian. Dipanggil, ambilkan kitab di maktabah. Beliau punya perpustakaan semuanya kitab, ya kan? Apa namanya? Yang di rumah beliau itu kitab kebanyakan di perpustakaannya. Pian ambil. Ini kuncinya, pian ambil. Ketika ulun ambil dalam kitab, ambil di lemari itu, ulun ambil itu, buka itu lemari. Subhanallah, itu lemari isinya pulus semuanya, duit semuanya. Man kana laisa lahul fulus fahuwa mamfus. Itu duit itu. Subhanallah. Makanya pian harus hati-hati dengan guru pian. Kalau pian kada punya husnudzon, percuma pian. Biarpun duduk belajar sampai jidat pian sampai hirang, sampai hitam, nggak punya husnudzon, nggak dapat madat pian. Al madat ala gadril mashad. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala tergantung apa? Tergantung kita, madat kita dengan guru kita bagaimana. Bagaimana kita mendapatkan madat dari Allah Subhanahu wa taala? Kita nggak punya husnudzon dengan guru kita. Contoh pian ini sekarang apa? Husnudzon yang dalam diri kita ini gimana sih? Apakah datang begitu pulang ya kan? Kada enak ulun alumnusna. Ulun datang aja deh, ya kan? Jangan. Ini ibarat hamparan, hidangan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang punya apa? Yang punya husnudzon dengan gurunya, yang punya tingkat sangka baik dengan gurunya. Makanya hati-hati, jangan memvonis para wali, jangan memvonis guru pian sekedar begitu saja. Kalau pian memvonis langsung, tidak pian punya husnudzon yang baik, apa yang pian sangkakan, itu yang pian dapatkan. Karena kenapa? Karena tergantung daripada sangkaan kita. Ya, kalau kita punya sangkaan, kita punya wali, punya guru, wali Allah. Kalau kita tidak punya sangkaan, kita punya guru orang-orang biasa, ya seperti ulun bisa pakai imamah, kenapa kada bisa? Ulun dapat ijazah daripada guru dari Punupulan. Ulun bisa jahitkan kain, pakai jubah bisa. Ulun bisa beli surban di Martapura pun yang terbuat dari berlian pun bapak ulun bisa beli, ya kan? Bukan hanya sekedar itu, ya kan? Tetapi kita, sangkaan kita bagaimana? Makanya tidak boleh, ya kan, punya sangkaan yang tidak kepada orang-orang soleh. Ya, misalkan contohnya, maaf, pian punya guru bahisab, ahlul hisab, banyak bahisab inilah, nanti pulang bahisab semua ini, ya kan, punya hisab. Kemudian ulun menurut guru ulun juga berhisab, salah pian, ya kan? Kalau halul hisab ya itu guru ulun itu guru pian itu punya derajat sendiri, jangan ditiru hisabnya, tiru ilmunya, betul kada?
tiru akhlaknya, tiru ilmunya, tiru budi pekertinya, kok ditiru hisabnya? Jangan. Ya kan? Orang sekarang seperti itu, kadang-kadang kada kontrol ya kan? Karena kenapa? Ya itu tadi, karena melihat gurunya berhisab, ya dia alul hisab. Jangan. Ya kan? Yang kada baik jangan diambil, yang baik ambil. Lihat baginda Nabi kita Muhammad SAW, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kalau Nabi Muhammad, wa kulluhum min Rasulillah multamisun gharfan minal bahri au rashfan minad diyami. Semuanya itu patokannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua patokannya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi perlu kita apa? Kita saring dulu, kita bersihkan hati dulu kita. Hawa awas, ini bahaya. Karena banyak seperti itu. Ulun pernah temukan habaib di Tarim itu tahun 96. Namanya Habib Ubaidillah Al-Haddad. Itu beliau hisapnya luar biasa. Kada berhenti. Ini Habib ini luar biasa, hisap terus dah. Di Tarim kada ada yang hisap. Apalagi habaib, punya ilmu kada ada. Ulun ziarah, ini memang Habib ini mungkin ngetes hati ulun ya. Makanya kadang-kadang itu murid itu dites hatinya lawan apa? Lawan guru. Dites ketika ulun masuk berziarah, pengen ijazah, pengen dapat doa, berhisap. Ya kan? Nggak tahu mereknya Gudang Garam apa malah buruk, kada tahu lah. Ya kan? Berhisap nih, masya Allah. Ini Habib kok berhisap ini. Ya kan? Nggak lama beliau masuk, nggak ditemui ulun. Ya kan? Ya ulun husnudon, tetap. Biarpun kada ditemuin, biarpun ditempeleng pun, biar dipukul pun, nggak apa-apa. Sudah sama guru, insya Allah berkatnya apa? Insya Allah berkatnya guru. Nggak lama keluar anaknya. Abah ulun, ya, orang tua ulun tadi bilang lawan ulun, hati pian tadi berkata apa? Subhanallah, Pak. Hati ini berkata, kenapa kok ada Habib punya ilmu berhisap rokokan? Ya kan, kenapa? Ulun kan heran. Bilang orang tua ulun, ya, sebagian dia menghisap karena tidak tahan. Yang dijumpainya itu kadang-kadang ada yang bermuka anjing, yang menziarahi ada yang bermuka keledai, yang menziarahi ada yang bermuka maaf babi dan lain-lain. Karena kenapa? Dosa mereka yang mereka buat. Kalau ulun berarti bermuka apa katanya? Ulun tanya sama kita. Ya ulun ceplas-ceplos aja, ya kan? Ulun nggak ada ngurus. Coba tanyakan anak ini, takut kalau seandainya muka ulun ini seperti mereka-mereka yang sudah ziarahi orang tua pian. Ketika masuk pian kada apa-apa, aman, bersih. Amin. Alhamdulillah. Ya kan? Makanya dari itu kita harus apa? Hati-hati dengan wali. Pian kalau dengan pejabat, pian jaga lisan. Betul. Jaga apa? Jaga lisan. Salah bicara, tangkap pian. Siapa, Pak? Ada polisi, hati-hati pian, ya kan? Salah bicara apa? Tangkap. Itu betul. Makanya indar rois, ketika pian berhadapan dengan kepala negara, jaga lisan. Indal wali, indal aulia, ihfadil galab. Hati pian sanubari kita apa? Kita jaga, ya kan? Kita jaga bagaimana? Makanya hati-hati, beristighfar. Makanya Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi, siapa beliau? Pengarang kitab Risalatul Jami'ah, murid senior, muridnya Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad. Namanya siapa? Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi, pengarang kitab Risalatul Jami'ah, dan masih banyak karangan beliau. Itu beliau kalau sudah melewati atau hendak belajar di rumah gurunya, beliau bertawaf di rumah gurunya, ya kan, sebanyak berapa? 7 kali. Ya kan, ta'dhiman li syaikhihi, karena penghormatan kepada gurunya. Kalau kira-kira murid-murid di sini di rumah guru seniornya gimana? Pernah tawaf kada pian? Ya kan? Ayo, siapa seperti ini? Ya, karena penghormatan itu wajib tawaf, sambil mengatakan seperti baitnya apa? Seperti baitnya Majnun Laila, marartu ala diyar diyarul laila wa uqabbilul jidara wadal jidar wa ma hubbud diyar saghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Saya berjalan
ya, mengiringi rumah Laila berjalan memutar-mutar hingga aku cium dinding-dinding tersebut. Tetapi yang ulun maksud bukan mencium dindingnya, tetapi yang ulun maksud mencium orang yang tinggal di balik dinding tersebut. Perkataannya Habib Ahmad bin Zainal Habsyi ketika apa? Datang ke rumah gurunya Al Habib Abdullah bin Abdul Haddad belajar, ya kan? Surah dari mana? Dari Hauto ke Tarim itu ibarat dari Banjarmasin ke mana? Ke Pemangkih. Jalan kaki. Kalau pian sekarang kira-kira ada nggak yang datang ke sini behaulan jalan kaki? Ada nggak ada? Kalau ada angkat tangan. Ada dapat hadiah nanti dari Bapak Bupati di transfer pian nanti. Ada nggak ada? Jangan, nggak mau hadir. Dari Sampit kemana ke Pemangkih jalan kaki? Ada nggak ada? Oh boro-boro Beb datang. Capek, ya kan? Beliau kada jalan kaki, beliau dari Hauto ke Tarim, pulang balik terus, ya kan? Sebelum masuk rumah tawaf 7 kali, setelah tawaf beliau sholat taubat, takut dikasyaf oleh gurunya. Seperti itulah para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, keterikatan dan takdim mereka kepada guru-guru mereka hingga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Al Habib Abdullah Haddad mengatakan apa? Al Habib Ahmad bin Zainal Habsyi tadi, ya, yang muter tadi 7 kali di dalam rumahnya Abdul Haddad, apa mengatakan? Lama uridho hal Syekh Abdul Qadir Jailani, gurunya Abdul Haddad, ketika saya didatangi oleh keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, fasaraftuhu ila Ahmad bin Zainal Habsyi, saya berikan kepada Habib Ahmad bin Zainal, muridku Habib Ahmad bin Zainal Habsyi, 5 malani bil Aidarusi, saya sudah cukup dapat kerahmatan Habibullah bin Abu Bakar Al-Aidrus, sudah dikasihkan. Bayangkan makomnya Syekh Abdul Qadir Jailani ditolak. Kalau kita, keramat siapa yang datang kepada kita? Ya, keramat siapa kita? Tidak punya takdim sama guru, gak dapat inti, ya kan? Jangan harap kita bisa dapat mandat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan percuma, ya kan? Makanya dengan orang-orang soleh jaga hati kita hingga kita mendapat apa? Mendapat derajat yang begitu tinggi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi bagaimana dengan gurunya, ya kan? Bagaimana beliau sampai beliau mengatakan apa? Ana fil auliya ka Muhammad fil anbiya. Shallu ala Nabi Muhammad. Derajatku dalam kewalian seperti derajatnya Nabi dalam kenabian. Sampai beliau mengatakan ketika ada orang datang gerombolan orang, datang kepada beliau memuji Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau diam. Kata Faqihul Muqaddam, kalau seandainya pian sebut keramatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, memang Syekh Abdul Qadir Jailani lebih tenar di dunia. Tapi kita lihat nanti di akhirat lebih tenar siapa nanti? Saya apa Syekh Abdul Qadir Jailani? Lihat orang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Tetapi ibadahnya bagaimana, Pak? Setiap malamnya 1000 rakaat. Kalau ulun lawan pian jangankan 1000 rakaat, witir pun lewat. Naudzubillah min, zikir pun lewat. Tujuan kita apa? Menuntut ilmu, ya kan? Disanjung orang, dihormati orang, cepat kawin. Itu kita. Tapi kalau orang-orang soleh tidak, tujuannya punya tujuan mereka. Hingga mereka mendapat apa? Kemuliaan yang begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan mereka, amin amin. Ini maksud dibuatnya haul, ini maksud kita hadir bahaulan. Juga kemuliaan bagi saya, alhamdulillah ulun bisa diundang di sini, ya kan? Mudah-mudahan ulun kada keluar dari majelis ini, ya kan? Ulun mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ada bisyarah untuk pian semuanya. Tapi sebenarnya ulun barat ini mau ceritakan gimana ini. Takut dibilang ulun ini gimana, tapi mau nggak mau ulun harus ceritakan. Karena alhamdulillah, apa sambung tahun depan gimana? Udah berapa jam ini? Maghrib jam berapa? Maghrib, zuhur jam berapa? 12.30. Oh masih setengah jam lagi. Tambah setengah jam lagi sampai jam 2 siang. Ya kan? Tadi malam, ulun sebelum guring, ulun bertawasul kepada Kiai Haji Mahfud Amin. Ya, bertawasul sama beliau, wahai Kiai, ya, sebenarnya ini berat ya, ulun mau ceritakan ini berat, apalagi ini live ini,
ya kan? Banyak orang melihat, tapi mau nggak mau ulun sebarkan leh, ulun kasih kabar kepada pian. Namanya apa ini? Bisyarah. Insya Allah kita dapat kabar baik, amin. Ulun kalau menghadiri haul itu sekuat-kuat ulun, bagaimana ulun kontakkan hati ulun lawan dengan pendiri-pendiri haul yang ulun haulkan. Alhamdulillah tadi malam memang koneknya lebih dari 4G. Lebih dari 4G ini. Kalau 4G subhanallah, tapi ini kontak batin, ya kan? Ulun dengan beliau. Makanya yang bulik-bulik ini rugi semuanya nih. Tak dapat kabar baik dia. Ya kan? Apa? Ulun mimpi Kiai Haji Mahfud Amin. Ini sebenarnya ulun supan mau menceritakan kepian ini. Tapi bagaimanapun ulun harus ceritakan. Dengan sosoknya yang tawadu, kada pakai imamah, beliau pakai kofiah dengan pakai baju koko, ya kan? Bertemu, singkat cerita, apa kata beliau? Habib, kasih kabar kepada mereka-mereka yang hadir dalam majelis haulku. Apa kata beliau? Yang hadir mendapatkan salah satu dari dua hal. Camkan ini ya. Apa kata beliau? Yang pertama, dosa-dosanya diampunkan oleh Allah. Yang kedua, kalau seandainya ada yang hadir di situ mampu dan sanggup menerima hal kewalianku, maka aku berikan di situ. Sebenarnya ini berat ulun ceritakan, tapi mau nggak mau ulun harus ceritakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bisa menutup aib dalam diri ulun. Allah Ta'ala menutup kesalahan-kesalahan, kejelekan-kejelekan dalam diri ulun, dan ini kebanggaan bagi diri ulun. Ulun bisa mimpi lawan beliau. Tawasul ulun sebelum ulun tidur. Memang kebiasaan ulun kalau ulun tidur ini mengirim Fatihah ke orang soleh, dan sampai akhir kepada beliau, karena harus tawasul dengan orang pendiri Sohibul Haul, karena ulun kada mungkin ya menghadiri haul kemudian ulun kada kirim Fatihah. Makanya kemarin tadi pagi ketika ulun dipersilakan, Beb pian kada usah ziarah, kada, ulun wajib ziarah. Karena nggak mungkin ulun mengisi haul kada berziarah, ya kan, enak-enakan di kamar, ya kan, tidur guringan, ada AC segala macam, kada mau. Ulun mau ziarah. Alhamdulillah, dan ini ambil ini keberkahan dari beliau, dan ambil bisyarah ini minimal ya, minimal kita mendapat pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mungkin sulit bagi kita karena halnya wali, halnya aulia Allah Ta'ala, keadaannya wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberikan kecuali mereka yang berhak untuk menerimanya. Ya, seperti halnya ceritanya siapa? Ceritanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Terakhir ini, ceritanya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus yang terkenal dengan hujan susu. Bisa minta dengan Allah Ta'ala supaya langit bisa hujan susu. Ya sama subbil laban wadil Abdullah dakhal adan. Wahai yang menciptakan langit, turunkan hujan susu, karena anak Abdullah masuk kota Aden. Gak lama hujan susu. Apa beliau ketika ajal sudah sudah dekat, beliau melihat murid-muridnya dan lain-lainnya pun tidak ada yang berhak untuk mendapat hal beliau. Tiba-tiba ada seorang pencuri alias maling masuk ke rumah beliau, nyelinap sembunyi di bawah kolong kasur beliau. Akhirnya apa? Itu kewalian beliau diberikan kepada pencuri ini. Akhirnya pencuri tersebut, pencuri di rumahnya wali, jadi wali. Ya, tapi jangan jadi pencuri pian. Ya, pencuri di rumahnya wali jadi apa? Jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini karena berhak, pantas dilihat Allah Ta'ala, karena koneknya aulia Allah Ta'ala subhanallah luar biasa, hingga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya dan mintanya seorang wali tersebut, pencuri wali tersebut tadi, hingga dijadikan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat berkah beliau, amin. Mudah-mudahan ini, cerita ini atau bisyarah ini menambahkan kita cinta lawan beliau.
murid-murid di sini jangan sampai pian kada ziarah beliau, rugi pian kada ziarah beliau. Usahakan seminggu sekali, kalaupun terlambat sebulan sekali, kalaupun setahun sekali pian kebangetan ya, pian sehari sekali bisa, atau tidak seminggu sekali, atau tidak sebulan sekali ya, karena beliau ada bersama kita insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa ulun sampaikan di kesempatan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan tidak membuat ulun pribadi pun di saat ini tidak menjadi sombong ya kan. Mudah-mudahan pun antum semuanya pian seberatan yang hadir di sini, mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkahnya ini haul, berkatnya ini ziarah, khususnya bisa kembali dalam diri saya, dalam diri keluarga saya, dalam diri istri saya, dalam diri anak-anak saya. Mudah-mudahan anak-anak istri ulun semuanya dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi istri yang solehah, jadikan anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anak-anak yang soleh solehah. Amin ya Allah. Jadikanlah kami menjadi anak-anak yang soleh solehah. Kami jadikan ya Allah, Engkau jadikan kami menjadi murid-murid yang soleh. Buat santri-santri yang di sini jadi santri yang solehah ya Allah, santriwati yang solehah birahmatika ya arhamar rahimin ya Allah ya Rahman ya Dzal Jalali wal Ikram. Jangan Engkau haramkan kami dari berkahnya wali-walimu ya Allah. Jangan berkahkan, jangan jauhkan kami dari berkah-berkah walimu ya Allah. Jangan jauhkan kami dari berkah-berkah walimu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, Rabbi fanfa'na bi barakatihim, wahdilnal husna bi hurmatihim, wa amitna fi tariqatihim. Matikanlah kami dalam tariqahnya mereka ya Allah. Matikanlah kami dalam cinta kepada mereka ya Allah. Matikanlah kami dalam mahabbah kepada mereka ya Allah. Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, satukanlah kami dengan guru-guru kami di surgamu ya Allah, bersama Nabi Muhammad SAW ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berkahnya daripada walimu ini ya Allah, berkahnya sahibul hal Kiai Haji Mahfud Amin ya Allah. Tolak segala balak yang ada di Indonesia ya Allah, tolak segala bencana yang ada di negara Indonesia ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang jujur, pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang tunduk dengan walimu ya Allah, dengan ulamamu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya ajwadal ajwadin ya Allah. Kami takut ya Allah anak kami terperangkap dalam narkoba, kami takut anak kami terperangkap dalam zina ya Allah. Selamatkan mereka ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin ya ajwadal ajwadin wa ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Farij alal muslimin, farij alal muslimin, farij alal muslimin yang ada di negara Palestina ya Allah, negara Bosnia, Irak dan semua negara-negara muslimin ya Allah. Aina makanu ya Allah.